Shalom, selamat sore rekan-rekan muda, bapak-bapak, juga ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama di dalam ibadah Antiochia Youth Fellowship pada sore hari ini. Kita merenungkan tema yang sangat menarik. Bagi saya tema yang diberikan kepada saya adalah waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, kita melihat dua bagian. Pertama dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat yang ke-11. Saya membawa kita untuk melihat bagian dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang pasal 3 ayat 1 dan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Satu bagian lagi perjanjian baru, saya membawa kita untuk melihat satu bagian ini. Walaupun bagian ini sebetulnya sering dibicarakan orang dalam konteks pernikahan. Tapi kita melihat dari sisi waktu di sana. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 5 kembali kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bicara tentang waktu Tuhan, bukan waktu kita. Di dalam bacaan kita tadi kita menemukan kata waktu. Dalam perjanjian lama, Pengkhotbah, kalau kita membaca satu perikop ini, untuk segala sesuatu ada waktunya. Di bawah kolong langit ini, untuk apapun ada waktunya, ada masanya, ada time-nya. Jadi kalau orang sekarang bilang, ya me time, ada waktu untuk saya, ada waktu untuk yang lain gitu ya. Ada enggak waktu untuk Tuhan, atau waktu untuk Tuhan gimana gitu ya. Jadi untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Di bawah kolong langit segala sesuatu ada waktunya. Nah, waktu yang Tuhan berikan itu sesuatu yang sangat menarik ya. Bahkan di dalam waktu itu, di dalam waktu yang Tuhan berikan, ada rencana yang indah yang Tuhan ingin nyatakan di sana. Karena itu dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada masanya, pada saatnya. Namun di dalam waktu-waktu tertentu kita seringkali tidak melihat sesuatu yang indah yang Tuhan kerjakan. Kita pikir bahwa kehidupan ini kok berat banget gitu ya. Kehidupan ini kok sulit banget, kapan indahnya? Di mana indahnya? Tetapi itulah yang digambarkan Alkitab, bahwa manusia tidak mampu menyelami pekerjaan Tuhan, tidak mampu memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan. Karena itu bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan mengungkapkan kepada kita untuk bisa mengerti, memahami bagaimana waktu Tuhan dan waktunya kita. Dalam Injil Yohanes tadi, ada hari di sana. Kemudian ada suatu peristiwa di mana pesta kehabisan anggur ya. Kalau pesta kehabisan anggur gimana? Saya hari ini baru pulang ngambil dari pesta pernikahan rekan muda kita yang pernah dulu bersama dengan kita, Natalia ya. Tadi cepat-cepat buru-buru mesti pulang lagi. Jadi keundangan sebentar, walaupun hanya bisa ya Mima jadi sebentar lihat ketemu dia, karena begitu padat dan acaranya ya, maklum ada acara adat dan sebagainya. Sehingga kalau ditunggu-tunggu untuk ketemu enggak bisa gitu ya. Nah, bagaimana kita membayangkan ketika peristiwa pesta kemudian anggur sudah habis. Lalu ibu Yesus, Maria, yang notabene-nya secara manusia membesarkan Yesus, merawat Yesus, memandikan Yesus, lalu mengenakan Yesus pakaian dari sejak kecil. Begitu dekat, menyuapnya dan dekatnya emosi.
Maria dengan Yesus. Ketika Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba, waktuku belum tiba. Tetapi ada hal yang sangat menarik di sana, ada satu ketaatan yang sebetulnya Maria ingin tekankan. Oleh sebab itu, ketika kita bicara waktu ya, maka saya sedikit ambil bagian ini. Pertama bahwa waktu, supaya kita memahami, kita kenal yang namanya kronos. Dalam istilah Yunani, kronos ini sangat dekat atau sangat mudah kita pahami. Itu kita punya hari, kita punya jam, kita punya menit, kita punya minggu, kita punya bulan, kita punya tahun. Nah, hari ini misalnya, ini jam berapa? Jam 4. Nanti besok masih ada jam 4 ini. Hari, kronos yang terus menerus bisa terulang. Waktu itu selalu ada sepertinya. Enggak apa-apa lah, nanti ada waktu lagi kok gitu ya. Enggak apa-apa hari ini kita enggak ketemu, misalnya nanti ada waktu lagi. Tetapi ada kairos. Kairos ini kesempatan, momentum yang ada di waktu-waktu tertentu, periode tertentu. Dan ini tidak selamanya selalu ada. Enggak seperti jam tadi. Jam 3, besok lagi jam 3. Kalau bicara kairos, ini momentum-momentum khusus. Karena itu ketika orang kehilangan kairos ini, apes dah dia. Ya, karena itu berusaha untuk melihat kairosnya apa di dalam kronos yang ada. Kalau waktu sudah lewat, tidak bisa kembali lagi. Enggak bisa lagi. Ya, tetapi ada hal yang sangat penting juga, bicara waktu adalah aion. Aion itu dipakai untuk menunjuk pada waktu yang lama, yang tanpa batas dan bahkan itu bisa mengacu kepada waktu di kekekalan. Yang namanya waktu di kekekalan enggak ada awal dan enggak ada akhir. Ya, menunjuk waktu di mana manusia kita hidup di dalam kekekalan. Di dalam dunia kita ada kronos dan juga ada kairos, ada kesementaraan, tapi ada momentum yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ketika kita bicara waktu Tuhan itu adalah waktu yang benar. Waktu Tuhan itu waktu yang tidak pernah meleset. Tepat waktunya. Dia enggak akan pernah bergeser. Karena itu di dalam Alkitab kalau kita membaca, kita sering baca ya, ketika genap waktunya, ketika sudah genap saatnya, maka Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Waktu Tuhan adalah waktu yang benar, bukan waktu yang salah. Tuhan tidak dikurung oleh ruang dan waktu. Kita manusia di dalam ruang dan waktu. Ketika Kristus menjadi manusia, dia membatasi diri di situ, dia dikurung ruang dan waktu. Tetapi sejatinya bahwa Tuhan itu kekal, Alfa dan Omega. Dia tidak dikurung oleh ruang dan waktu seperti kita. Dia enggak dibatasi oleh waktu. Dia pencipta waktu. Dia pemilik waktu itu sendiri. Karena itu ketika waktu Tuhan bukan waktu kita, maka kita memahami bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna, yang perfect. Waktu kita belum tentu. Ya, kita dalam konteks tentu, kita kepengen dalam waktu-waktu kita melakukan segala sesuatu dengan sempurna, tepat. Enggak bisa juga ya. Tetapi waktu Tuhan, waktu yang sempurna, tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat dalam menyatakan kehendaknya. Karena itu ketika kita memahami waktu Tuhan gak mudah. Kita pikir kok lambat banget sih, penderitaan ini kapan berlalu, kesulitan ini kapan berakhir. Wah kok kesempatan yang indah, kesempatan yang menyenangkan ini cepat sekali berlalu. Ya, waktu Tuhan, waktu yang sempurna, tidak pernah terlambat dan tidak pernah juga terlalu cepat. Kalau kita pikir, kita merencanakan sesuatu, ya, merencanakan pernikahan tahun misalnya 2020 berapa ya? Yang paling dekat 2024 lah ya. Ada orang yang merencanakan 2024 nikah. Tapi ternyata 2024 sebelum 2024 dia udah menikah. Wah, cepat ya. Itulah karena kita nggak mampu memahami waktunya Tuhan. Kita pikir masih lama, ternyata cepat. Atau kita pikir, ini udah tunda lagi. Kok lambat benar. Kalau kita memahami waktunya Tuhan, maka kita sadar, waktunya Tuhan, waktu yang tidak pernah meleset. Tepat, dia menolong umat Tuhan, umat Israel, tepat pada waktunya. Ketika dia berfirman bahwa orang Israel misalnya, berapa lama mereka diperbudak di Mesir? Berapa ratus tahun? 400 lah itunya, 400 tahun diperbudak. Tepat
400 kemudian mereka keluar. Berapa lama mereka dibuang misalnya? 70 tahun mereka di pembuangan Babel. Tepat 70 tahun Tuhan bawa mereka keluar. Jadi waktu Tuhan waktu yang tepat, tidak pernah meleset untuk memimpin umatnya. Demikian juga sebetulnya untuk memimpin kita. Kalau mungkin teman-teman juga bergumul, oh kok studi saya lama banget gitu ya. Di dalam keterbatasan, kelemahan, barangkali ada human error kita. Ada waktunya Tuhan, ada rencananya Tuhan. Barangkali kita mesti harus mempersiapkan diri, belajar lebih lagi. Ada orang kok cepat banget gitu ya. Oleh sebab itu kita memahami bagian waktu Tuhan itu sungguh luar biasa. Ketika waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna, maka itulah yang terbaik untuk kita. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Kita pikir waktu Tuhan itu lambat banget. Susahnya kok lama banget waktunya untuk keluar dari kesusahan. Kok perekonomian ini lama banget untuk pulihnya. Di dalam segala sesuatu, apalagi kita percaya bahwa Allah berotoritas, Allah berkuasa. Kita yang tidak mampu untuk memahami waktu Tuhan, karena itu betapa sulitnya untuk kita mengerti, memahami waktu Tuhan. Sulit sekali untuk kita mengerti waktunya Tuhan. Kadang kita kepengen cepat ya untuk kemudian bekerja menjadi orang yang sukses. Kok enggak juga gitu ya. Dapat pekerjaan, kok kapan sih Tuhan tolong saya gitu ya. Kapan sih waktunya ya Tuhan saya untuk kemudian dapat pekerjaan. Kapan ya Tuhan saya waktunya untuk kemudian dapat pasangan. Saya sudah bergumul sekian lama, saya sudah berdoa, saya sudah setia membaca firman, saya sudah setia beribadah. Kok Tuhan belum jawab juga ya. Jadi waktu Tuhan bukan waktu kita, memang keterbatasan kita di dalam mengerti, memahami waktunya Tuhan. Itu mesti harus kita sadari. Tetapi bukan tidak mungkin kita masuk ke dalam waktunya Tuhan. Kecenderungan kita adalah kita membawa waktunya kita kepada waktunya Tuhan. Atau waktunya Tuhan kita bawa deh. Sesuaikanlah waktu Tuhan dengan waktu kita. Kita kepengen. Wah, waktu Tuhan sesuaikanlah Tuhan dengan waktu saya ya. Tahun 2025 saya menikah ya, Tuhan sesuaikan dengan waktu saya. Sejatinya kita yang menyesuaikan diri dengan waktunya Tuhan. Dan ini yang tidak mudah untuk membalancekan ini. Membuat waktu kita betul-betul masuk ke dalam waktunya Tuhan. Membuat rencana kita masuk ke dalam rencananya Tuhan. Membuat agenda kita masuk ke dalam agendanya Tuhan. Karena itu tidak heran kemudian dalam kehidupan ya kita kadang bingung. Bingung dengan berbagai peristiwa, dengan berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita nggak mampu mengerti, memahami seperti apa dan bagaimana waktunya Tuhan. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa mengikuti waktunya Tuhan. Kita bisa mengikuti waktunya Tuhan. Karena itu untuk bisa mengikuti waktunya Tuhan, kita mesti apa? Kita mesti bergumul, mencari, mengerti kehendak Tuhan. Kita mesti cari, kita mesti bergumul untuk mencari waktunya Tuhan, untuk mengerti waktunya Tuhan. Maka tentu kita perlu hidup dekat dengan Tuhan ya. Perlu hidup dekat dengan, perlu relasi dengan Tuhan. Bayangkan ya kalau kita membaca perjanjian lama. Gimana waktunya Tuhan untuk ya, membawa pertolongan bagi saudara-saudaranya Yusuf. Oh itu lama gitu ya. Lama sekali. Tetapi ketika mereka selesai kemudian peristiwa itu ya berakhir dan Yusuf kemudian menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa dan mereka bertemu dengan Yusuf. Mereka bisa melihat, Yusuf bisa melihat bagaimana waktunya Tuhan. Ketika Musa sudah waktu masa mudanya ya dia berusaha untuk membunuh, berusaha untuk menyelamatkan umat Israel, umat Ibrani. Tetapi waktunya belum tiba, dia belum, masih muda. Ya, walaupun umurnya itu fase 40 tahun dia ada di Mesir misalnya. Barangkali dalam zaman sekarang di Mesir 40 tahun itu udah bagus itu kehidupan orang zaman sekarang. Masa 40 tahun itu masa ya karir yang begitu mulai. Kepemimpinan bahkan zaman sekarang ada anak-anak muda yang 20-an lebih tahun sudah menjadi orang yang sukses dan bisa memimpin. Tapi waktu dia kemudian ada di Mesir, dia mau menjadi pemimpin menyelamatkan Israel. Itu belum waktunya. Sehingga dia masih harus melarikan diri 40 tahun. 40 tahun lagi kemudian baru Tuhan panggil dia.
Gak mudah untuk memahami waktu, tapi untuk mengerti rencana Tuhan ini perlu pergumulan, perlu dekat dengan Tuhan. Dan tentu harus percaya kepada waktunya Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham dan Sarah ya, oh ntar tahun depan istrimu akan hamil ya, kemudian kalian akan punya anak. Tentu untuk menanti waktunya itu misalnya, perlu iman, perlu kepercayaan, perlu percaya kepada Allah. Karena itu bagaimana kita hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan, bersyukur ya. Kita sebagai orang percaya, kita hidup bukan hanya karena melihat, tapi hidup karena percaya. Karena itu penting untuk kita mengimani, iman di dalam mengerti, memahami waktunya Tuhan ini. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tetapi bukan berarti kemudian kita tidak bisa masuk dalam waktunya Tuhan, rencananya Tuhan. Karena itu untuk mengikuti waktunya Tuhan dibutuhkan apa? Pertama, untuk mengerti waktunya Tuhan dibutuhkan yang namanya ketaatan. Ketaatan. Perlu taat untuk mengikuti waktunya Tuhan. Untuk mau kemudian mengikuti rencananya Tuhan. Kita perlu ketaatan. Berapa banyak orang yang kemudian tidak ingin taat, ingin bypass dari waktunya Tuhan. Ingin sukses enggak mau taat, potong kompas. Ingin kaya enggak mau taat, enggak mau kerja, nyolong misalnya ya. Ingin sukses atau ingin berhasil, ingin cepat kelar kuliahnya, enggak mau taat, enggak mau ikuti aturan misalnya. Ya udah, bayar aja. Tapi waktu kita belajar tentang mengikuti waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita dituntut apa? Taat. Nggak ada pilihan lain. Kecuali kita betul-betul mau taat. Ketika kita mengikuti waktu Tuhan karena bukan waktu kita tidak hanya taat tapi juga perlu satu ketekunan ya. Untuk mengikuti waktu Tuhan perlu apa? Ketekunan. Perlu kerja keras, perlu ketekunan, keuletan di sana. Sehingga betul-betul kita memahami seperti apa kita menjalani kehidupan di dalam waktu yang Tuhan anugerahkan. Tekun, ketekunan. Ya, kalau kita membaca perjanjian lama, perjanjian baru, Alkitab selalu mengajarkan ada ketaatan. Tentu kalau ada iman, ada ketaatan dan ada ketekunan. Mengikuti waktu Tuhan membutuhkan ketekunan. Tekun enggak kita di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita perlu ketekunan, perlu ketaatan, perlu ketekunan. Dan bukan hanya di situ. Kemudian bagaimana kita mengikuti waktu Tuhan juga. Kita perlu yang namanya kesabaran. Kita perlu sabar. Untuk ikut waktu Tuhan kita perlu sabar. Ibarat kita menanti sebuah kendaraan yang akan lewat. Dan kendaraan itu akan kemudian pasti akan tiba, lalu kita akan pergi. Maka kita enggak kemudian, wah kok enggak sabaran ini. Kapan sih kendaraan ini tiba? Kapan jemputan saya tiba? Tunggu, ada waktunya. Ada timingnya. Ada masanya, ada jamnya. Demikianlah kita mengikuti proses waktunya Tuhan. Ya. Taat. Kehidupan yang taat itu begitu teratur. Kehidupan yang taat itu menyukakan hati Tuhan. Sabar, ya, tekun. Maka waktu kita ikut waktunya Tuhan, perlu kesabaran. Karena kita sering nggak sabar bukan, apalagi anak-anak muda gitu ya. Kesabaran itu kayaknya, waduh gimana gitu ya. Memang di satu sisi kadang perlu kecepatan, tapi di sisi lain kita perlu kesabaran. Apalagi kita di jalan, di kendaraan, nyetir, bawa motor, bawa sepeda ya. Kalau kita nggak sabar gitu, tapi perlu kesabaran. Waktunya kok gitu kan. Ntar kalau kita nggak sabar, tiba-tiba ya potong jalan, lawan arah, lawan arus, atau ya membahayakan. Maka waktu kita mengikuti waktu Tuhan ini, kita perlu kesabaran. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Waktu Tuhan adalah waktu yang benar. Kita dalam mengikuti Tuhan perlu taat, perlu tekun, perlu kesabaran. Tetapi juga perlu yang namanya kesetiaan.
Kesetiaan di dalam mengikuti waktunya Tuhan. Setia mau diproses oleh Tuhan. Setia mau dibentuk oleh Tuhan. Setia belajar. Setia. Ya. Karena itu kalau kita nggak setia dalam mengikuti waktu Tuhan, maka yang ada adalah bagaimana kita, saya katakan kembali, ingin jalan pintas. Mau misalnya, wah kapan ini kok saya bergumul untuk pasangan hidup nggak dapat-dapat. Saya sudah setia, pasangan saya nggak setia, calon saya nggak setia misalnya ya. Wah, kesetiaan diperlukan di dalam mengikuti waktunya Tuhan. Walaupun nggak mudah, walaupun berat, walaupun ya terkesan ya, kapan berakhir, kapan berjumpa, kapan. Tetapi perlu kesetiaan di sana. Tuhan menuntut kesetiaan. Ya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau kita belajar tentang ketaatan, ketekunan, kesabaran, kesetiaan ini, kita bisa melihat dari satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang bagaimana seorang yang berpergian ke luar negeri lalu mempercayakan kepada orang-orang atau kepada bawahannya, kepada hamba-hambanya, kemudian talenta, lalu dia nggak tahu kapan dia akan kembali. Kapan dia akan menjumpai karyawannya lagi, kapan dia akan menjumpai hambanya dan berhitung dengan mereka. Dia nggak kasih tahu. Tapi yang diharapkan di sana bagaimana mereka taat, bagaimana mereka tekun, bagaimana mereka sabar, dan bagaimana mereka setia. Kesetiaan di dalam hidup bersama dengan Tuhan di waktu yang Tuhan anugerahkan. Perlu yang namanya kesetiaan. Tetapi juga untuk memahami waktu Tuhan, kita perlu yang namanya kepekaan. Peka. Kita perlu yang namanya kepekaan. Nah, waktu Paulus ingin melakukan penginjilan, maka bagaimana mereka yang ingin ke Spanyol, tetapi dalam perjalanan ada suara yang memanggil mereka dari Makedonia, tolong kami, menyeberang kemari, tolong kami. Ini kepekaan pada waktunya Tuhan. Kepekaan pada time-nya Tuhan. Kalau mereka pikir, kalau Paulus paksakan, oh enggak, saya masih harus pergi ke Spanyol ini. Perjalanan saya ke Spanyol. Tetapi karena dia peka dengan waktunya Tuhan, yang kemudian menyelamatkan orang-orang yang ada di Makedonia. Lalu dia pergi mengambil arah, pergi ke Makedonia, memberitakan Injil kepada orang di Makedonia. Inilah kepekaan. Sama apa yang dikatakan oleh Maria tadi, ketika dia meminta, di satu sisi dia begitu peka kepada apa yang terjadi dalam pernikahan, perkawinan di Kana. Anggur sudah habis, tuan pesta bakalan merasakan malu. Tetapi dia peka. Tetapi di sisi lain, kepekaan Maria juga dinyatakan dengan bagaimana dia taat. Meminta para pelayan juga untuk taat. Hal itu terlihat dari apa yang dikatakan Maria. Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah. Ketaatan. Demikian juga dengan kita mengikuti waktunya Tuhan. Kita perlu ketaatan. Dan tentu hal yang terakhir yang ingin saya sharingkan kepada kita, bicara mengikuti waktunya Tuhan. Kita perlu apa? Ketetapan. Ketetapan hati, ketetapan jiwa, ketetapan pikiran, fokus. Karena kita nggak fokus mengikuti waktunya Tuhan. Karena kita ikuti waktunya kita. Kita nggak mau ikuti waktunya Tuhan. Coba kita mau ikuti waktunya Tuhan. Kita fokus. Tapi karena kita nggak mau ikut waktunya Tuhan, kita fokus dengan waktunya kita. Sementara Tuhan tuntut kita fokuslah pada apa yang Tuhan inginkan. Kristus tidak akan pernah terganggu dengan apa yang menggoda dia, yang menghalau dia dari jalan salib. Petrus sekalipun, murid yang begitu dekat dengan dia, ketika Petrus berusaha untuk mengalihkan Yesus dari jalan salib, Yesus katakan, "Enyala engkau iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah."
maka ikut waktunya Tuhan. Perlu fokus. Dalam banyak hal, secara khusus bagi rekan-rekan muda, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak hal-hal yang dihadapi. Sejauh mana kita betul-betul masuk di dalam waktunya Tuhan. Jangan minta Tuhan sesuaikan waktu kita, tapi kita yang harus sesuaikan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan seperti apa bagi hidup saya? Waktunya Tuhan bagi hidup saya untuk apa? Kalau kita membaca tadi di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 11, secara khusus dalam ayat 11. Di dalam waktu yang Tuhan anugerahkan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada saatnya. Proses yang untuk membuat kita indah ini yang memang tidak mudah. Sehingga kita diingatkan oleh firman Tuhan. Pada sore hari ini, secara khusus rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, mari jangan hanya sekedar lihat waktunya kita, oh saya punya waktu untuk me time, tapi saya nggak punya waktu untuk Tuhan. Ayo, waktu yang Tuhan anugerahkan, Tuhan ingin bagaimana kita pergunakan sedemikian rupa. Taatlah, tekunlah, sabarlah, setialah. Punya fokus, punya ketetapan, punya kepekaan dengan waktunya Allah. Biarlah Tuhan pimpin kita, Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan di masa muda kita di waktu yang Tuhan anugerahkan. Kita nggak tahu waktu kita berapa lama hidup di dalam dunia ini. Kita nggak tahu apakah kemudian anak-anak muda masuk ke dalam keluarga atau tidak. Nggak tahu karena nggak ada yang tahu misalnya. Orang bisa aja merencanakan. Tapi kalau memang bukan yang Tuhan mau, waktunya bukan Tuhan mau masuk situ, juga nggak bisa kita paksakan. Karena itu kita perlu merenung, perlu bergumul, perlu intim dengan Tuhan, perlu doa, perlu relasi indah dengan Allah. Walaupun kita menyadari bahwa kita sangat terbatas, yes. Tapi Kristus menyatakan kehendaknya lewat firman. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti, memahami waktunya Tuhan. Karena itu kepekaan kita dari mana? Dari pimpinan Roh Kudus itu, dari tuntunan Roh Kudus, dari firman yang kita renungkan, dari firman yang kita baca, dari firman yang kita pelajari, dari firman yang kita selidiki, dari firman yang kita gali. Dari situ kita mengerti, memahami. Ada waktu Tuhan buat kita yang membuat kita untuk menjalani kehidupan dalam keindahan. Sekalipun berat, tantangan berat, pergumulan berat, dalam studi berat, dalam pekerjaan berat, dalam pelayanan berat, tapi percayalah, penyertaan Tuhan yang memampukan kita. Sehingga pada waktunya kita melihat, oh ini kehendak Tuhan, oh ini ya kehendak Allah, oh ini rencana Tuhan bagi saya, bagi kita. Amin. Kita berdoa.